Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana nih kabar kalian di rumah? Saya berharap kalian tetap baik-baik saja ya di rumah. Tetap jaga diri dan jaga kesehatan, dan juga stay at home ya guys. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Bank Dunia dan IMF. Kami akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang Bank Dunia dan IMF secara bergantian ya guys. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aprilia Susanti. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih kepada Saudara Tria selaku moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya selaku pemateri 1 akan menjelaskan terkait dengan sejarah IMF dan World Bank. IMF sendiri memiliki kepanjangan International Monetary Fund dan World Bank dalam bahasa Indonesia adalah Bank Dunia, seperti itu. IMF dan World Bank ini adalah lembaga di bawah naungan PBB yang dibentuk pada tahun 1944 dan baru diresmikan pada tahun 1945. Mereka dibentuk pada saat konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Pastinya teman-teman bingung kan? IMF lebih fokus kemana dan World Bank lebih fokus kemana? Nah, sedangkan yang kita ketahui kan IMF dan World Bank itu hampir sama seperti itu. Nah, IMF ini lebih fokus ke isu-isu terkait dengan perekonomian secara global atau secara makro. Jadi mereka lebih secara menyeluruh aja kayak gitu, nggak secara mikro. Sedangkan kalau World Bank itu lebih fokus ke pengentasan kemiskinan, terus terkait isu-isu perekonomian jangka panjang, seperti itu. Nah, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan anggota-anggotanya mereka masing-masing. Jadi negara-negara yang menjadi anggotanya itu mereka berusaha untuk mensejahterakan, seperti itu. Nah, tapi mereka masing-masing memiliki tujuannya masing-masing nih. Kalau IMF itu memiliki 5 tujuan. Yang pertama itu mempererat kebijakan moneter global. Jadi IMF ini memberikan dana bantuan bagi para anggotanya, seperti itu. Yang kedua adalah stabilitas keuangan global, di mana IMF ini memberikan prediksi dan saran terkait dengan keuangan global. Yang ketiga itu adalah mendorong perdagangan internasional, di mana IMF ini menggunakan pendorongan perdagangan internasional dengan cara kebijakan multilateral. Yang keempat itu adalah memperluas lapangan pekerjaan dengan cara menjadi investor atau dengan cara investasi asing. Pastinya teman-teman udah paham kan apa hubungan antara investor, investasi asing dengan luasnya lapangan pekerjaan, seperti itu. Dan yang kelima adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sini adalah IMF berkeinginan negara-negara yang menjadi anggotanya itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan IMF bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Itulah tujuan dari IMF. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan dari World Bank. World Bank ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dimaksud di sini adalah di mana World Bank ini memberikan dana dan hibah kepada negara-negara yang menjadi anggotanya dan negara itu mengajukan. Jadi walaupun negara itu anggota tapi dia nggak mengajukan, ya nggak bakal dikasih dana. Jadi kalau di World Bank seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah pengentasan kemiskinan. Jadi perlu kita ketahui sebagian negara di Afrika itu masih berada di garis kemiskinan, seperti itu. Jadi salah satu tujuan dari World Bank juga adalah untuk mengentaskan kemiskinan di bagian Afrika, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi supaya mereka nggak miskin lagi, tapi seenggaknya mereka memiliki taraf hidup yang lebih baik. Terus yang ketiga dan yang terakhir adalah memberikan modal kepada negara berkembang.
Nah, ini contohnya ada di Indonesia. Jadi pada sekitar tahun 1970-an, Indonesia mendapatkan bantuan dana dari World Bank untuk pembangunan pariwisata di Pulau Bali, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kerjasama antara Bank Dunia dengan IMF. Bank Dunia dengan IMF memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan standar hidup bagi negara anggotanya. Kedua lembaga tersebut saling bekerja sama. IMF sendiri terfokus pada isu ekonomi makro. Seperti yang terjadi saat ini, adanya wabah yang melanda dunia, IMF menawarkan bantuan kepada negara yang terkena dampak tersebut. Sedangkan Bank Dunia terfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua lembaga tersebut melakukan kerjasama dengan tujuan antara lain yang pertama yaitu kolaborasi pegawai, di mana staf internasional Bank Dunia dan IMF melakukan kerjasama mengenai kebijakan bantuan bagi negara. Kedua staf lembaga tersebut melakukan kerjasama dalam merumuskan persyaratan pinjaman masing-masing. Yang kedua yaitu mengurangi beban utang, di mana kedua lembaga tersebut melakukan kerjasama untuk mengurangi beban utang dari negara-negara miskin yang paling banyak berhutang. Dengan adanya bantuan dari Bank Dunia dan IMF yang digunakan untuk pembangunan ekonomi, diharapkan tidak akan menambah permasalahan beban hutang bagi negara di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu pengentasan kemiskinan, di mana Bank Dunia dan IMF melakukan kerjasama yaitu melakukan strategi dalam pengentasan kemiskinan. Di sini IMF sudah menyederhanakan persyaratan dokumentasi mengenai perpinjaman kredit. Yang keempat yaitu menilai stabilitas keuangan, di mana Bank Dunia dan IMF melakukan kerjasama untuk membuat sektor keuangan di negara anggotanya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada perbedaan Bank Dunia dan IMF. Yang pertama, Bank Dunia berpusat pada perkembangan ekonomi negara-negara berkembang dengan menyediakan saluran pinjaman bersyarat. Sedangkan IMF berperan untuk menstabilkan ekonomi mengenai perkembangan isu moneter internasional. Yang kedua yaitu dari segi operasi atau pelaksanaan, di mana Bank Dunia memberikan bantuan dana berupa uang kepada negara anggotanya. Sedangkan IMF hanya memberikan bantuan berupa saran kepada negara yang sedang bermasalah. Dari segi ukuran, Bank Dunia memiliki ukuran yang lebih besar karena memiliki anggota lebih dari 7.000, sedangkan IMF hanya memiliki anggota sebanyak 2.300, lebih kecil dari Bank Dunia. Yang keempat yaitu dari segi sumber daya keuangan, di mana Bank Dunia memperoleh pinjaman dari pasar obligasi internasional. Sedangkan IMF memperoleh sumber daya keuangan dengan adanya iuran kuota yang sudah ditetapkan oleh anggotanya. Terima Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang sistem ekonomi politik Bank Dunia dan IMF. Sebagai organisasi moneter internasional, tentunya Bank Dunia dan IMF memiliki aliran ekonomi yang dianutnya. Orang yang menjadi pendirinya, yaitu John Maynard Keynes yang berasal dari Inggris dan Harry Dexter White yang berasal dari Amerika Serikat, tentunya mempengaruhi berdirinya Bank Dunia dan IMF sampai dengan perkembangannya. Salah satu pendirinya yaitu John Maynard Keynes yang berasal dari Inggris sebagai bapak ekonomi neoliberalisme, di mana peran ekonomi campuran antara pemerintah dan swasta sama pentingnya. Adanya pasar bebas dan pengurangan intervensi pemerintah, arah kebijakan perdagangan internasional, hal inilah yang dikenal sebagai awal era liberalisasi perekonomian. Selanjutnya, pada perkembangannya sejalan dengan hasil konferensi Bretton Woods, mulai beralihnya standar emas pada mata uang dan diganti oleh standarisasi dolar Amerika.
hingga runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun antara 1968 sampai dengan 1973 dan digantikan floating exchange rate, namun dolar Amerika Serikat tetap menjadi standarnya. Sebagai wajah organisasi keuangan dunia, Bank Dunia dan IMF tidak bisa lepas dari poros Amerika Serikat sebagai kiblat ekonomi liberalnya. Dan itu terus berjalan hingga saat ini, yang mana selalu mengusung globalisasi ekonomi. Eits, masih stay tune kan? Jangan terlalu tegang deh teman-teman semua. Kita lemesin aja dulu, gerakin badannya. Nah, setelah itu baru deh kita lanjut lagi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatan Hidayat. Yuk kita simak. Ya, perlu diketahui sebelumnya, bertepatan pada konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, ketika Indonesia secara resmi merdeka secara de facto dan de jure, dan juga diakui oleh PBB menjadi negara, maka pada saat itu pula Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia. Kala itu, menjadi anggota PBB haruslah masuk juga menjadi anggota IMF dan juga anggota Bank Dunia. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan terkait peran Bank Dunia untuk Indonesia. Tepat pada tahun 1968, pada pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto, Indonesia melakukan kerjasama dengan Bank Dunia. Pada kala itu melakukan kunjungannya ke Indonesia, yaitu kerjasama dalam bidang pertanian dan irigasi, dan juga rehabilitasi. Bank Dunia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam bentuk pembangunan irigasi pertanian, pengembangan pupuk, dan juga sektor kelapa sawit. Lalu selanjutnya pada tahun 1970-an, dibangunlah kerjasama lagi dalam bidang pariwisata antara Indonesia dan Bank Dunia, yaitu adalah mega proyek pembangunan wisata Bali, yang kita kenal sekarang menjadi salah satu objek wisata terkenal di Indonesia dan paling terkenal, salah satunya di dunia. Lalu pada tahun 1988 dilakukanlah pada sektor ekonomi, tepatnya itu pembangunan ekonomi kecamatan, untuk tepatnya adalah pembangunan kecamatan dan juga pembangunan ekonomi desa-desa, yang mana pada kali itu pun desa-desa tersebut dipilih oleh Bank Indonesia dan juga tim Bank Dunia. Lalu pada tahun 2004, setelah Indonesia dilanda tsunami Aceh, kala itu Presiden SBY memohon bantuan internasional sebagai bencana nasional. Maka sebagai mitra Indonesia, Bank Dunia memberikan bantuannya, yaitu dalam bentuk pembiayaan dan juga bantuan kerjasama bersama dengan perusahaan multilateral untuk pembangunan kembali Provinsi Aceh seperti sedia kala. IMF untuk Indonesia, yang pertama pada tahun 1956, kala itu Indonesia meminjam pinjaman ke IMF sebesar 55 juta dolar Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1963, Indonesia dan IMF bekerja sama dalam program stabilitas ekonomi dan juga deklarasi ekonomi. Lalu pada tahun 1965, Indonesia sempat keluar dari IMF dan juga Bank Dunia dan masuk lagi pada 1967. Lalu hubungan Indonesia dan IMF sempat menegang lagi pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto ketika krisis ekonomi. Kala itu Indonesia tidak bisa menghadapi krisis dan akhirnya meminta bantuan kepada IMF dan menandatangani letter of intent Presiden Soeharto. Maka dilakukan kebijakan ekonomi kala itu, yaitu dengan menutup bank dan juga kebijakan cukup kontroversial, yaitu menaikkan harga BBM sebesar 74%. Dan akibatnya adalah perekonomian Indonesia semakin terpuruk, rupiah terdepresiasi hingga angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Ketika tahun-tahun berikutnya Indonesia dan IMF masih menegang memanas, namun pada tahun 2018 Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah annual meeting Bank Dunia dan IMF, tepatnya adalah di Bali. Mungkin sekian adalah bentuk hubungan antara Indonesia
Kemitraan Indonesia, Bank Dunia, dan juga IMF. Selanjutnya adalah contoh peran Bank Dunia dan IMF di dunia. Contoh yang pertama diambil dari liputan6.com dengan judul Bank Dunia Jangan Anggap Remeh Kasus Yunani. Seperti kita ketahui, Yunani merupakan negara yang menggunakan mata uang euro. Pada 1 Januari 2001, Yunani bergabung menggunakan mata uang euro. Krisis finansial global pada tahun 2007 sampai 2008 yang menjadi korban pertama adalah Yunani. Karena hal tersebut menyebabkan negara Yunani memiliki hutang sebesar 312,7 miliar euro atau setara dengan 4.600 triliun. Yunani selama ini dibantu oleh IMF dengan syarat harus melakukan reformasi ekonomi drastis. Namun, pada tahun 2015, Yunani berada di posisi ambang kebangkrutan dan IMF juga meninggalkan Yunani tanpa dana talangan. Karena itu, Yunani segera mengadakan pertemuan dengan seluruh menteri keuangan. Contoh selanjutnya yaitu dengan judul Wabah Virus Corona, Bank Dunia dan IMF tawarkan bantuan pinjaman. Pada akhir tahun 2019, kita tahu dunia sedang digegerkan dengan virus corona yang muncul pertama di Wuhan, Cina. Hal ini memicu munculnya berita pada tahun 2020 bahwa Bank Dunia dan IMF siap untuk menyiapkan instrumen bagi negara yang membutuhkan. Bank Dunia dan IMF pada kasus virus corona ini akan bekerja sama dengan lembaga internasional dan pihak-pihak lainnya. Instrumen yang digunakan oleh Bank Dunia dan IMF adalah pembiayaan darurat, saran kebijakan, serta bantuan teknis untuk negara yang membutuhkan. Kesimpulan dari presentasi kami, 1. Bank Dunia dan IMF memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengurangi tingkat kemiskinan negara. Kedua, Bank Dunia sendiri adalah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Sedangkan IMF adalah sebuah organisasi internasional dalam bidang moneter yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, mendorong perdagangan internasional, dan memperkuat kestabilan keuangan. Dan yang terakhir, dengan kebijakan yang diambil Indonesia ketika menjadi anggota organisasi tersebut, janganlah mudah percaya. Karena berdasarkan pengalaman, khususnya IMF, perlu diteliti ketika melakukan kerjasama dalam bidang moneter dan fiskal. Oke guys, sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai Bank Dunia dan IMF. Kami mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan atau mungkin dalam kesalahan mengucap atau bagaimana itu, kami mohon maaf. Dan sekian video dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan secara langsung via chatting. Tetap sekali lagi saya sampaikan, tetap jaga kesehatan kalian, sering-sering cuci tangan, dan juga stay at home dulu, tahan-tahan, jangan main-main dulu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.